Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Riza dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lenita Fispa Nurwinabila dengan NIU 516982 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan materi terkait IOD atau Indian Ocean Dipole. Jadi, apa itu IOD atau Indian Ocean Dipole? Jadi, fenomena Audi ini merupakan fenomena yang terjadi karena adanya perbedaan anomali suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat dengan bagian timur. Nah, fenomena IOD ini dapat menyebabkan penurunan maupun peningkatan suhu permukaan laut yang disertai dengan penurunan maupun peningkatan curah hujan begitu. Kemudian untuk aktivitas IOD ini didefinisikan dengan diidentifikasi dengan sebuah indeks yang disebut dengan Dipole Model Index atau DMI, yang mana DMI ini didefinisikan dengan perbedaan anomali suhu di muka laut di Western Tropical Indian Ocean dan dengan anomali suhu permukaan laut di Southern Tropical Indian Ocean gitu. Selanjutnya ada fase IOD. Jadi fase IOD ini dibagi jadi 3. Pertama ada fase netral, fase positif dan juga fase negatif ya. Berbeda dengan ENSO di mana ada netral, La Nina dan juga El Nino begitu. Untuk fase netral ini fase netral ini digambarkan dengan sirkulasi Walker yang dekat dengan permukaan dan mengalir dari Samudra Hindia ke atas perairan Indonesia akibat suhu muka lautnya ini sedikit lebih hangat gitu ya. Kemudian untuk pusat konvektif ini berada di wilayah benua maritim Indonesia membentuk hujan di kawasan tersebut sehingga di wilayah Australia sehingga masuk ke wilayah Australia. Nah, di fase netral jika selisih muka laut antara timur dan barat Samudra Hindia tersebut berkisar antara minus 0,5 sampai 0,5 derajat Celcius. Nah, ditampilkan terlihat ya bahwa di gambar di atas menunjukkan pembentukan awan yang normal di kedua sisi begitu. Kemudian masuk ke fase positif. Fase positif ini di mana terjadi peningkatan suhu permukaan laut di WTIO atau bagian western gitu, dan menurunnya suhu permukaan laut di Setio. Nah, kemudian terlihat di gambar bahwa sirkulasi di bagian barat ini melemah yang memungkinkan kolam panas bergeser ke sebelah barat di wilayah Afrika begitu. Nah, gambar tersebut juga menunjukkan suhu permukaan laut di Indonesia ini lebih dingin. Jadi penguapannya ini cenderung menurun dan mengurangi pembentukan awan. Sedangkan untuk di Afrika Timur suhunya cenderung lebih hangat. Dan yang terakhir ini ada fase negatif. Jadi suhu permukaan laut di WTIO ini lebih dingin dan dari netralnya, sedangkan di Setio ini lebih hangat dari netralnya, berkebalikan dengan tadi yang fase positif. Kemudian suhu muka laut di benua maritim Indonesia menjadi lebih hangat dari biasanya akibat peningkatan penguapan dan konveksi sehingga menghasilkan curah hujan yang meningkat. Terlihat pada gambar bahwa peningkatan sistem konvektif tentunya akan meningkatkan curah hujan yang terjadi di atas wilayah Indonesia hingga Australia, sedangkan di wilayah dekat Somalia hingga Kenya ini cenderung dingin. Nah, selisih suhu muka laut antara lautan di pantai timur Afrika dengan lautan di wilayah barat Indonesia ini akan lebih kecil dari minus 0,5 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk sirkulasi Walker baratnya ini menjadi lebih kuat yang kemudian meningkatkan konvektif di atas Indonesia lebih besar dibandingkan dengan fase netral yang di atas. Terlihat di gambar seperti yang ada di layar begitu. Untuk dampak terhadap perikanannya akan dijelaskan pada materi berikutnya. Jadi mungkin untuk materi IOD ini saya cukupkan untuk di sini saja. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.